في الدارين آمين. Nyampe waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu ar-rajulu ala salatihi thumma an nisaihi wa ma malakat yaminuhu in ahsana isyratahu ma'ahum wa ahsana ilaihim ahsanallahu ilaihi. Awwalu ma yuhasabu ar-rajulu, pertama kali yang akan dihisab atas diri seorang laki-laki adalah sholatnya. Pertama kali yang akan dihisab bagi seorang laki-laki adalah sholatnya. Tsumma an nisaihi, kemudian dari istrinya. Wa ma malakat yaminuhu in ahsana isyratahu ma'ahum, dan yang dia miliki daripada budaknya, pembantunya, nanti akan kena juga tuh. In ahsana isyratahu ma'ahum wa ahsana ilaihim ahsanallahu ilaihi. Jika seorang laki-laki tadi itu baik muasyarah, bergaul atau berumah tangga dengan istri dan pembantunya, wa ahsana ilaihim, dan berbuat baik kepada mereka, bukan hanya muasyarah tuh kasih nafkahnya bagus, ajak ngobrol, kagak pilih-pilih sama istri, yang pembantu juga benar-benar digajinya genah, dikasih makan, dikasih tempat tidur, pokoknya sampai rapi semuanya. Ahsanallahu ilaihi, maka Allah akan memperbaiki keadaannya, menjadikan lebih baik atas diri seorang laki-laki tersebut, baik urusan dunia ataupun urusan akhiratnya. Yang pertama sholat. Tetap yang pertama sholat. Makanya rentetannya itu kayak gerbong kereta. Kalau sholat udah kagak bagus, gak akan ada bagusnya. Yang dikejar apa? Dunia. Ya, habis dah. Duluan ada pernah saya satu kali pengajian ibu-ibu. Beb, gimana Beb? Saya kan habis kelar sholat, saya doa panjang Beb. Laki saya ngomong, lu ngapain lu udah panjang-panjang? Tetep aja kita mah miskin-miskin gitu. Itu gimana itu nama gitu? Sholat ya pantas dikasih miskin. Kenapa? Dia punya keyakinan Allah kasih miskin terus, bakal dikasih miskin. Padahal Allah berfirman di dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi falyadhun bima syaa. Aku bagaimana prasangka hambaku, terserah mau prasangka baik maka akan jadi baik nanti. Ini Allah yang berfirman. Kalau berprasangka buruk maka akan menjadi buruk untuk dirinya. Orang dulu nih, ini dapat satu kisah. Seorang pedagang datang, ini masalah don, prasangka baik kita ame Allah Subhanahu wa taala. Satu orang datang, ketemu seorang syarifah, anak wali. Masih tahu, doain wan, biar saya punya urusan lancar. Sebab sepi banget tuh, begini, kagak rame. Ini wan ngomongnya rame, nggak sepi. Ya wan, kan toko yang tahu saya ngejalanin, kagak rame. Ternyata dengan ucapan itu ngebangun orang tersebut punya keyakinan biar punya prasangka buruk sama Allah. Sesuai hadis qudsi. Orang-orang dulu tuh ngomongnya sesuai, cuman mereka nggak tahu ada di kitab mana itu hadis atau bukan. Yang pasti itu ucapan-ucapan baik. Dan itu akan menjadi baik ketika orang yang meyakini baik. Pasti jadi baik. Ya kan saya yang jalanin ini punya keyakinan sepi, bakal sepi tokonya. Kalau dia ngebangun keyakinan, punya keyakinan rame, saya yakin Allah pasti kasih rezeki. Insya Allah rame. Insya Allah bakal rame. Cuma udah dibangun kayak seperti itu, ya nggak akan jadi bagus nantinya. Yang bagus kita punya prasangka sama Allah, punya prasangka yang bagus gitu. Jangan kita ngeluh dulu, sholat udah, kok kagak ada yang kena urusan introspeksi diri, sholatnya bener enggak,
kok masih ngelakuin maksiat sama Allah. Padahal sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, kok masih melakukan perbuatan keji dan jelek. Berarti sholatnya bagus gak? Agak bagus, langsung aja. Karena Allah berfirman, kalau sholat kita masih bisa mendatangkan perbuatan yang fahish buat diri kita, berarti sholat kita kagak bagus. Dari wudhunya sembarangan, ya, ceboknya kagak bersih. Terus lagi sholat niatnya kagak khusyuk. Allahu Akbar, otak kemana-mana pikir, ya Allah, toko tadi tutup apa belum ya? Waduh, tadi omelin bos nih, saya telat begini. Aduh, lebih takut sama bos ketimbang sama Allah. Bener-bener kalau lagi ngadep sama Allah biar khusyuk. Itu diajarin dalam fikih, diajarin biar khusyuk. Apa? Kita pahamin tuh, baca ayat apa, surat Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Apa itu arti maknanya? Ya bener-bener kita ngadep nih, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Maliki Yaumiddin, Raja nanti dari kiamat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Ada sampai kayak begitu, itu namanya khusyuk. Salah satunya yang menunjang kita bisa sampai sholat yang genah. Ya. Baru yang kedua dari istri kita. Terus diingetin sholat. Agak sholat, wah gimana? Makanya dilanjutin nih. Wa awwalu ma tuhasabul mar'atu ala sholatiha. Dan pertama kali yang akan dihisab bagi seorang wanita adalah sholatnya. Tsumma an haqqi zawjiha. Kemudian daripada hak suaminya. Waduh, ada ini. Yang pertama juga apa perempuan? Sholatnya. Yang pertama ditanya itu sholatnya. Kalau sholatnya nggak bagus, udah bakal rentetannya sama seperti laki-laki, nggak akan menjadi bagus. Baru setelah sholatnya ditanya, bagaimana? Udah ngejalanin benar haknya seorang istri kepada suami, ngelayanin benar kepada suaminya, apa yang suami pengen dilakuin, apa yang suami larang dijauhin atau tidak, atau masih melakukan hal-hal yang nggak didemenin sama suami, maksain diri, pengennya begini padahal suami kagak demen. Lebih afdol mana? Yang didemenin sama suami, apa yang kagak? Kalau yang kagak berarti dijauhin, itu berarti lebih afdol bagi seorang wanita. Seorang wanita yang udah berkeluarga, tanggung jawabnya udah bukan tanggung jawab orang tua, tanggung jawabnya seorang suami. Sampai kehadirat Allah pun nanti yang dituntut bukan orang tua. Siapa? Suami. Oke, ketika udah ngucapin di dalam pernikahan, saya terima nikahnya fulan binti fulan dengan mahar tersebut tunai, itu pintu langit dibuka sama Allah Subhanahu wa taala. Salah satu doa mustajab bagi seorang suami, mulai ketika kelar dengan mahar tersebut tunai, semua tanggung jawab istri yang ada di pundak orang tuanya pindah pada suami. Nggak ada urusan. Istri taatnya amai suami, walaupun orang tuanya nyuruh atau mertuanya nyuruh. Ini syariatnya yang ditanya sama Allah, ayo bagaimana sama mertua? Enggak begitu. Enggak. Yang ditanya bagaimana sama suami? Ini hakku zaujiha. Ngerjain bener gak? Kita belum tentu mendidik bener istri kita biar taat sama kita. Kalau kita udah bener ngedidiknya, pun sebenar-benarnya kita kadang masih membawa nafsu. Lu begini, ini kagak seorang suami ngelakuin. Banyak gak? Neng, kamu sholat jamaah. Lakinya kagak. Neng, kamu ngaji Al-Quran di rumah apa? Lakinya kagak. Gimana bisa diturut sama istrinya? Jadi makanya yang pertama Rasulullah bersabdanya pertama laki-laki, diri sholatnya, tanggung jawab sama istri. Baru yang kedua si istri. Jadi tetap yang pertama itu bakal suami yang akan dituntut sama Allah Subhanahu wa taala. Kenahin diri. Punya istri, didik yang benar. Enggak main-mainan nih, hidup di dunia yang ditanya di akhirat bukan urusan orang lain. Yang ditanya pertama sholat. Bini engkau dididik benar apa enggak? Engkau punya istri nanti sama Allah. Anak engkau dididik benar apa enggak?
Apa yang ditanya? Gimana tetangga kamu? Berbuat baik kami kagak ditanya. Iya, kagak ditanya. Yang ditanya ini. Ini sabdanya An-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Layth As-Samarqandi dalam kitab Uqubat Ahlil Kabair. Ya, mudah-mudahan salat kita jadi baik Rumah tangga kita, tanggung jawab kita sebagai laki-laki kepada istri dan anak semakin bisa menjalaninya sesuai tuntunan Allah dan Rasulnya. Amin, amin ya rabbal alamin.